Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-Eida yawma jaza'in wa thawab. Yakhra'u fihi 'ala al-'abidina hawla al-radha wa yulbisuhum fihi min ihsanihi jamila thiyab wa yukrimuhum fihi bi ajri al-kasbi wa yaghfiru lahum fihi sayyi'atil ihtisab. Nahmaduhu ta'ala 'ala at-tawfiq lima amarna bihi fi nahari Ramadan min tarki at-ta'ami wasyarab. Wa nashkuruhu 'azza wa jalla yassara 'alaina qiyam Ramadan bi salati at-tarawih wa tilawati al-kitab. Wa nas'aluhu al-mazid min fadlihi wa an yaftah lana min al-khairi kull bab wa yu'inana ala dhikrihi wa shukrihi wa husni ibadatihi wa an yasluka bina fi sa'ir al-awqat sabil as-sawab. Wa nashhadu an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lah ja'ala al-Eida yawma aklin wa shurbin wa ba'an wa amara fihi al-muslima bit-tawsi'i ala nafsihi wal ahli wal 'iyal وحرم صومه وندب فيه المؤمنين إلى التصدق بالمال الحلال ونشهد أن محمدا عبده ورسوله المنعوت بأشرف الخصال وأعلى بني الإتان في درجات الكمال يرغب في صالح الأعمال ويدعو إلى الله بلسان الحال والمقال. اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه خير صحب وآل وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم وتوبوا إليه واستغفروه واعبدوه وأطيعوه وكبروا الله وهللوه ومجدوه وحمدوه وصلوا الأرحام أيها المسلمون فإنها من الأعمال المنجية تنجي صاحبها من شر الدنيا والآخرة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak ada perpisahan yang lebih mengharukan daripada perpisahan dengan Ramadan. Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Di dalamnya kita semuanya dihantarkan secara perlahan namun pasti menuju titik fitrah, titik penciptaan kita yang bersih dan suci. Kata fitrah diambil dari kata fatara yafturu yang artinya menciptakan. Karena itu tidak mungkin manusia mencapai kesempurnaan dirinya tanpa kembali ke asal titik ia diciptakannya. Itulah titik di mana manusia benar-benar menjadi manusia, bukan manusia yang penuh dengan lumuran dosa dan kejahatan, bukan pula manusia yang dipenuhi dengan kelima kemaksiatan dan kezaliman. Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an untuk menjadi pedoman agar manusia tetap komitmen dengan kemanusiaannya, yaitu manusia yang saling mencintai karena Allah, saling memperbaiki menuju keimanan sejati, saling tolong-menolong menuju peradaban yang kokoh, saling membantu dalam kebaikan, bukan saling membantu dalam dosa dan kemungkaran. Allah mengutus nabi-nabi sepanjang sejarah sebagai contoh terbaik bagaimana menjalankan kewajiban kepadanya. Tidak ada keselamatan kecuali mengikuti jejak para nabi, dan tidak ada keberkahan kecuali bersungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah seperti yang para nabi ajarkan. Itulah tuntunan fitrah, bahwa setiap manusia tidak akan bisa kembali ke titik fitrahnya tanpa mengikuti ajaran yang disampaikan oleh para nabinya. Nabi Allah yang terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dialah penutup para nabi dan rasul. Dengan demikian,
semua tuntunan yang dibawanya pasti seirama dengan fitrah manusia. Maka dengan mengikuti Nabi Muhammad secara utuh, kita akan menjadi manusia yang kembali kepada fitrah. Karena itu, setiap memasuki bulan Ramadan, kita harus berbicara mengenai bagaimana Nabi Muhammad menjalani ibadahnya selama Ramadan. Sebab hanya dengan mengikuti jejaknya, kita bisa mencapai hakikat Ramadan yang mendalam dan sempurna. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegaskan bahwa berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya selain hanya lapar dan dahaga saja. Artinya bahwa ia dengan Ramadan tidak bisa kembali ke fitrahnya, padahal semua rangkaian ibadah Ramadan adalah tangga kembali menuju kepada fitrah manusia. Pertanyaannya, mengapa? Mengapa semua ibadah itu tidak bisa mengantarkan mereka ke titik fitrah? Di manakah letak salahnya? Jawabannya tentu ada pada manusianya sendiri. Sebab ternyata masih banyak orang yang masuk Ramadan tidak maksimal menjalankan ibadah-ibadah yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Banyak orang yang masuk Ramadan hanya dengan semangat ritual saja, sementara hakikat keilmuan yang harus dijadikan bekal selama Ramadan ia abaikan. Banyak orang memasuki Ramadan semata-mata hanya menahan lapar dan dahaga di siang hari, sementara di malam hari mereka kembali ke perbuatan-perbuatan dosa. Banyak pula orang memasuki Ramadan dengan semangat di awal-awal saja, sementara di akhir-akhir Ramadan, di mana Rasulullah beriktikaf dan memburu Lailatul Qadar, malah ia sibuk dengan permainan-permainan yang tiada guna. Malah ia sibuk dengan hal-hal yang tidak ada manfaatnya. Bahkan yang sangat menyedihkan adalah bahwa banyak orang yang hanya semangat beribadah di bulan Ramadan saja. Begitu Ramadan pergi, semua ibadah itu lenyap seketika dari permukaan. Masjid-masjid yang tadinya ramai dengan sholat malam dan sholat berjamaah, setelah Ramadan kembali kosong dan sepi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, tidak ada ajaran bahwa kita wajib mentaati Allah dan Rasulnya hanya di bulan Ramadan saja. Setelah itu kita kembali berbuat dosa. Ramadan merupakan titik tolak kembali kepada fitrah yang sejati. Artinya bahwa Ramadan kita bangun komitmen ketaatan seumur hidup sebagaimana ketaatan selama Ramadan. Dalam surah An-Nahl ayat 92, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takunu kallati naqadat ghuslaha min ba'di quwwatin ankatha." Dan janganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai-berai kembali. Ini sebuah pelajaran yang sangat mahal harganya. Allah merekam kisah seorang wanita yang hidupnya sia-sia. Dari pagi sampai sore ia memintal benang. Sore hari ketika pintalan itu sudah selesai, ia cerai-beraikan kembali. Perhatikan, Allah melarang agar akhlak wanita tersebut tidak terulang kembali. Bahwa perbuatan sia-sia adalah kerugian yang nyata. Karena itu Nabi Muhammad SAW selalu mengingatkan agar kita selalu bersikap istiqomah. Ketika ada salah seorang sahabat yang minta nasihat kepadanya agar bisa dijadikan pegangan seumur hidupnya, maka Nabi mengatakan, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Katakanlah, aku beriman kepada Allah dan beristiqomahlah. Demikianlah setiap tahun kita menjalani ibadah Ramadan dengan penuh semangat, siang dan malam. Siang kita berpuasa, malam kita tegakkan sholat malam. Tetapi benarkah nuansa ketaatan itu akan terus bertahan seumur hidup kita?
Atau ternyata itu hanya untuk Ramadan saja? Berapa banyak orang Islam yang selama Ramadan rajin ke masjid, tetapi begitu Ramadan habis, seakan dia tidak kenal masjid lagi. Berapa banyak orang Islam yang selama Ramadan rajin membaca Al-Quran, tetapi begitu Ramadan selesai, Al-Quran dilupakan begitu saja. Mirip dengan kisah wanita yang Allah ceritakan di atas tadi. Selama Ramadan, ketaatan dirangkai. Begitu Ramadan habis, semua ketaatan yang indah itu ia cerai-beraikan kembali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, kita semuanya mencita-citakan masyarakat yang bersih dan negara yang bersih pula. Itulah yang kita kenal dengan masyarakat madani. Tetapi untuk itu semua hanyalah mimpi tanpa adanya pribadi yang bersih. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dini menyerukan lahirnya pribadi dan rumah tangga yang bersih. Di dalam surah At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Perhatikan betapa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan langkah-langkah praktis bagaimana menuju masyarakat yang baik, yaitu dimulai dari diri sendiri dan keluarga. Sebab kedua unsur inilah yang menjadi pilar pokok sebuah masyarakat dan negara. Pribadi yang menjaga dirinya dan keluarganya dari api neraka adalah pribadi yang bersih. Bersih dari dosa-dosa kepada Allah, juga kesalahan-kesalahan terhadap sesamanya. Dari amal Ramadan, setidaknya ada 5 pelajaran penting yang harus dipertahankan dalam hidup sehari-hari oleh setiap pribadi beriman, sehingga dengannya kelak akan lahir masyarakat yang bersih pula. Pertama, jauhi harta haram. Selama Ramadan kita telah berpuasa dari yang halal, maka tidak ada alasan untuk mengambil yang haram. Masyarakat yang hidup di atas harta haram adalah masyarakat yang rapuh. Dalam sejarah kita membaca hancurnya raja-raja terdahulu adalah karena kezaliman mereka terhadap rakyatnya. Banyak hak rakyat yang tidak dipenuhi. Akibatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghancurkan mereka. Dalam surah Al-Maidah ayat 100, Allah berfirman, "Qul la yastawil khabithu wat thayyib walau a'jabaka kathratul khabith fattaqullaha ya ulil albab la'allakum tuflihun." Katakanlah, tidaklah sama yang buruk dengan yang baik. Meskipun banyaknya yang buruk itu menarik hatimu, maka bertakwalah kepada Allah, hai orang-orang yang berakal, agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dalam ayat ini Allah menyatakan bahwa harta haram adalah sebagai al-khabith, kotoran yang menyicikkan. Artinya, seandainya harta haram itu Allah tampakkan berupa kotoran, niscaya manusia berakal tidak akan mengambilnya. Karena itu tidak akan pernah sama dengan al-thayyib yang halal lagi baik, sekalipun jumlahnya jauh lebih sedikit. Mengapa? Sebab yang khabith merusak tatanan kehidupan, sementara yang thayyib menyebarkan kebaikan. Oleh sebab itulah lalu Allah perintahkan agar bertakwa, fattaqullaha ya ulil albab. Apa artinya? Artinya bahwa takwa tidak akan tercapai selama seseorang masih mengkonsumsi harta haram. Dengan kata lain, hanya dengan menjauhi harta haramlah seseorang akan sampai ke level takwa.
Bila masing-masing pribadi bertakwa, otomatis rumah tangga akan bersih dari harta yang haram. Bila rumah tangga bersih dari harta yang haram, otomatis masyarakat akan bersih, dan lebih dari itu akan melimpahkan keberkahannya sebagaimana firman-Nya di dalam surah Al-A'raf ayat 96, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami, maka kami siksa mereka disebabkan oleh perbuatannya. Kedua, kendalikan nafsu dari maksiat. Selama Ramadan, kita telah berhasil mengendalikan nafsu dari maksiat. Ini menunjukkan bahwa nafsu sebenarnya sangat lemah. Bahwa manusia bukan makhluk yang dikendalikan nafsu, melainkan dialah yang mengendalikan nafsunya. Berbeda dengan binatang yang memang tidak punya akal, manusia adalah makhluk yang harus mengatur gejolak nafsunya. Dengan demikian, masyarakat yang hidup di atas bimbingan nafsunya adalah masyarakat binatang. Ia makan apa saja tanpa membedakan mana yang halal dan mana yang haram. Ia berbuat apa saja tanpa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu, di tengah masyarakat yang dibimbing nafsunya, mereka menyebar makanan dan minuman haram seperti babi, khamar, bahkan itu dianggapnya biasa. Bukan hanya itu, perzinaan dihalalkan tanpa merasa berdosa sedikit pun. Inilah masyarakat yang rapuh. Dalam Al-Quran, Allah selalu menceritakan hancurnya kaum-kaum terdahulu adalah karena mereka hidup di atas kebebasan nafsunya. Mereka seperti binatang, bahkan lebih parah lagi. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-A'raf ayat 179, وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak dipergunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sekali lagi, mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Yang ketiga, tundukkan setan. Kita telah membuktikan bahwa selama Ramadan setan kita buat tidak berdaya. Lihatlah masjid-masjid penuh selama Ramadan. Malam harinya terutama pada 10 malam terakhir. Sepanjang malam masjid hidup dengan orang-orang beriktikaf dan sholat malam. Di rumah-rumah, kantor-kantor, di pusat-pusat ibadah, terdengar suara orang sedang membaca Al-Quran. Itu semuanya adalah bukti nyata bahwa setan sebenarnya sangat lemah. Maka tidak pantas bagi orang yang mengaku beriman kepada Allah dan hari kiamat, ia masih ikut setan dan sibuk dengan cara-cara setan. Masyarakat yang ikut setan tidak akan pernah kuat untuk selamanya. Ia akan terus dipermainkan dan dijadikan bola pingpong oleh setan. Karena tidak ada setan yang baik. Ia akan terus dibuat dalam kondisi tidak pernah stabil. Karena setan memang tidak suka masyarakat yang stabil dan baik. Keempat, bersungguh-sungguh ikut apa kata Allah. Selama Ramadan, kita telah berhasil patuh sepenuh hati kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah merintahkan puasa,
kita langsung berpuasa. Padahal itu perbuatan yang sangat berat. Sebab yang kita tahan adalah hal-hal yang sebenarnya halal dan boleh dikerjakan. Itu menunjukkan bahwa tidak ada alasan lagi bagi kita setelah Ramadan untuk tidak ikut apa kata Allah dan Rasulnya. Sebab dialah Allah yang maha mengetahui. Semua yang datang darinya pasti benar. Orang-orang yang tidak mengikutinya pasti celaka. Karena dialah yang memiliki langit dan bumi. Dia pula raja pada hari pembalasan. Silahkan cari alasan untuk tidak ikut Allah. Anda pasti akan menemukan semua jalan buntu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Ahzab ayat 36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sesungguhnya dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Dalam sejarah banyak contoh kaum terdahulu yang sombong, yang tidak mau ikut Allah, karenanya mereka menolak ajaran para Rasul. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang dengan terang-terangan membunuh nabi-nabi Allah. Semua itu Allah hancurkan. Allah tidak pernah gentar dengan kekuatan apapun dari makhluknya. Allah juga tidak pernah takut akibat apapun yang terjadi ketika menimpakan azab kepada mereka. Yang kelima, tinggalkan dosa-dosa dan kemaksiatan. Ramadan adalah bulan perjuangan menjauhi dosa-dosa, dan kita telah berhasil membuktikan selama Ramadan untuk meninggalkan segala bentuk dosa dan kemaksiatan. Bahkan kita berusaha menjauhi sekecil apapun perbuatan yang sia-sia. Sia-sia artinya tidak mengandung nilai pahala sama sekali. Kita berusaha secara maksimal untuk menjadikan setiap detik yang kita lewati memberikan makna, menjadi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat lidah kita basah dengan zikir, jauh dari pembicaraan dusta dan kebohongan. Pandangan kita selalu tertuju kepada ayat-ayat Al-Quran dan terjaga dari segala yang diharamkan. Langkah kita senantiasa terhantar menuju masjid. Tangan kita banyak memberikan sedekah dan seterusnya. Masyarakat yang jauh dari dosa-dosa dan kemaksiatan adalah masyarakat yang berkah. Sebaliknya, masyarakat yang penuh dengan dosa-dosa dan kemaksiatan adalah masyarakat yang rentan, ibarat tubuh penuh dengan penyakit dan kotoran yang menyicikkan. Maka ia tidak produktif dan bahkan tidak bisa diharapkan darinya kebaikan. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah dalam bukunya yang sangat terkenal Al-Jawabul Kafi Liman Sa'ala Anid Dawa'i Syafi menyebutkan beberapa bahaya dosa, di antaranya sebagai berikut. Pertama, dosa akan memperlemah kesadaran akan keagungan Allah di dalam hati. Kedua, dosa akan menghilangkan rasa cemburu. Tiga, dosa akan membuat seseorang tidak mempunyai rasa malu. Empat, dosa akan membuat seseorang semakin jauh dari kebaikan. Dan kelima, dosa akan menghilangkan nikmat dan menggantikannya dengan bencana. Kesimpulannya adalah bahwa tidak mungkin individu yang kotor hidup di alam dosa akan melahirkan masyarakat yang baik. Karena itu, jalan satu-satunya untuk membangun masyarakat madani, yaitu masyarakat yang bersih dan beradab, penuh dengan nuansa tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan, serta jauh dari kerjasama dalam keburukan dan dosa, adalah hanya dengan kembali kepada fitrah,
kembali bersungguh-sungguh mentaati Allah dan mengagungkannya, kembali meramaikan masjid, bersahabat dengan Al-Quran, mengendalikan nafsu dari perbuatan-perbuatan dosa, tundukkan setan, hidupkan malam dengan qiyamul lail seperti nuansa selama Ramadan. Ramadan adalah contoh hakiki dan kepribadian hakiki seorang muslim sejati. Itulah rahasia mengapa Allah Subhanahu wa taala menjadikan amalan-amalan Ramadan sebagai tangga menuju takwa, la'allakum tattaqun. Itu tidak lain karena dari Ramadan yang akan lahir kesadaran maksimal seorang muslim sebagai hamba Allah, kesadaran yang menebarkan kasih sayang kepada seluruh manusia, menyelamatkan mereka dari kezaliman dan aniaya, mengajak mereka kembali kepada Allah, karena itulah fitrah manusia yang hakiki. Akhirnya, marilah kita mengikrarkan permohonan maaf kita kepada diri kita sendiri sebelum kemudian sungkem dan meminta maaf kepada orang tua kita, para guru kita, juga antara sama kita dengan ucapan Selamat Idul Fitri wahai mata, maafkanlah aku. Selama ini kau hanya kugunakan untuk melihat kilau comberan. Selamat Idul Fitri wahai telinga, maafkanlah aku. Selama ini kau hanya kusumpali rongsokan-rongsokan kata. Selamat Idul Fitri wahai mulut, maafkanlah aku. Selama ini kau hanya kujejali dan kubuat memuntahkan onggokan-onggokan kotoran. Selamat Idul Fitri wahai tangan, maafkanlah aku. Selama ini kau hanya kugunakan mencakar-cakar kawan dan teman sendiri. Selamat Idul Fitri wahai kaki, maafkanlah aku. Selama ini kau hanya kuajak menendang kanan dan kiri dan berjalan di lorong-lorong kegelapan. Selamat Idul Fitri wahai akal budi, maafkanlah aku. Selama ini kubiarkan kau terpenjara sendiri. Selamat Idul Fitri wahai diri, marilah menjadi manusia yang kembali ke fitrahnya nan suci. Selanjutnya, sebelum menutup khutbah Idul Fitri ini, marilah kita merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala, berdoa, bermunajat kepadanya dengan penuh harap doa kita akan didengar dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ya Allah, Engkau yang Maha Rahman dan Rahim, Engkau saksikan detik ini dikala mentari bertambah tinggi, sinarnya semakin menyengat badan kami. Namun ini semua sama sekali tidak menghalangi kami untuk tetap duduk bersimpuh di hadapan-Mu, karena kami masih ingin menyampaikan permohonan dan harapan kami. Allahumma ya Allah, dengarkanlah jeritan dan pekikan hati kami, jeritan dan pekikan hamba-hamba-Mu yang telah diberi banyak anugerah namun lalai untuk bersyukur kepadamu. Jeritan hamba-Mu yang mendambakan umat ini bersatu di dalam membangun negeri ini, walaupun masih ada saja orang-orang yang berusaha untuk memecah belah di dalamnya. Pekikan hamba-Mu yang sedang berjuang membangun masyarakat dan negeri ini untuk terwujudnya masyarakat yang sejahtera, damai, lahir batin dalam ridha-Mu. Jeritan dan pekikan hamba-Mu yang terus-menerus berjihad, menyalakan api perjuangan dan pengorbanan untuk tauhid dan akidah kami, serta berjuang dan berkorban untuk hari ini, esok, masa depan negeri yang tercinta ini. Allahumma ya Allah, terlalu banyak rasanya dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Karenanya, di hari yang suci dan mulia ini, kami mohon ampunan-Mu ya Allah, sehingga bersihlah jiwa raga kami dari dosa dan kesalahan, tatkala ajal menjemput dan mengantarkan kami menuju kehadirat-Mu. Allahumma ya Allah, tampakkanlah yang hak itu jelas di depan mata kami, dan mudahkanlah bagi kami untuk menempuhnya, dan tampakkanlah yang batil jelas kebatilannya di hadapan kami, dan mudahkanlah kami untuk menjauhi bahkan memeranginya. Allahumma ya Allah, berilah kami kemampuan
Berilah kami kesempatan untuk dapat menikmati kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup yang hakiki dan abadi di akhirat nanti dalam ridhamu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.